Oke, kita lihat beberapa contoh ya dari deret Maclaurin. Dan ini di konteks deret Maclaurin untuk fungsi real juga berlaku. Ya. Yang pertama ini deret ya semacam deret geometrik begitu ya. Bahwa deret 1 tambah Z pangkat 2 tambah Z pangkat 3 dan seterusnya ini akan sama dengan 1/1 min Z, atau lebih tepatnya konvergen ke 1/1 min Z. Tapi ini sama seperti di real. Kalau di real ini konvergen kalau nilai mutlak dari rasionya lebih kecil dari 1. Nah, di kompleks kita punya hal yang ekivalen, yaitu modulus dari Z lebih kecil dari 1. Ya, tentunya kalau modulus Z lebih dari 1 ya itu akan semakin lama semakin membesar ya. Sehingga dipastikan akan divergen. Demikian pula kalau modulus Z sama dengan 1, misalkan kalau Z-nya adalah 1 sendiri, ini adalah menjadi deret tak hingga 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Sehingga juga akan divergen ya. Jadi deret ini akan konvergen kalau modulus Z lebih kecil dari 1. Lalu berikutnya fungsi eksponensial E pangkat Z. Kita punya sifat istimewa bahwa fungsi eksponensial itu turunannya sama dengan dirinya sendiri. E pangkat Z diturunkan berkali-kali tetap E pangkat Z. Dan kalau dimasukkan Z-nya 0, maka E pangkat 0 akan menjadi 1. Berarti kalau kita menghitung koefisien dari deret Maclaurinnya, maka itu pasti akan menjadi 1 dibagi n faktorial. Begitu. Sehingga nanti deret dari E pangkat Z akan menjadi 1 plus Z pangkat 2 per 2 faktorial plus Z pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Atau ini sigma Z pangkat N dibagi N faktorial. Nah ini ternyata dia akan konvergen untuk semua bilangan kompleks Z. Di real juga sama, dia konvergen untuk seluruh bilangan real. Atau kalau kita membahasakan dalam konteks modulus, berarti modulus dari Z ini berhingga. Nah kemudian untuk yang sin Z sama cos Z ya, itu turunannya akan bersifat periodik ya. Sin jadi cos, cos jadi min sin jadi min cos, dan min cos jadi sin ya. Sehingga polanya akan berulang tiap 4 kali penurunan. Dan kalau kita masukkan Z-nya sama dengan 0, berarti yang kena sinus akan menjadi 0, yang kena kosinus akan menjadi 1 atau min 1 sesuai dengan tandanya ya. Nah, berarti yang sin Z ya, yang turunan tingkat genap itu akan menjadi sin Z atau min sin Z, sehingga itu pasti jadi 0. Sehingga yang mungkin yang menjadi koefisien yang tidak 0 hanyalah turunan yang tingkat ganjil. Sehingga ini menjadi ya Z min Z pangkat 3 per 3 faktorial plus Z pangkat 5 per 5 faktorial min Z pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya. Ini selang-seling karena turunan pertama cos Z, turunan ketiga min cos Z, lalu yang kelima cos Z lagi, yang ketujuh min cos Z dan seterusnya. Dan ini juga konvergen untuk semua bilangan kompleks Z. Untuk yang cos Z juga ya saya rasa ini ada kemiripan ya, bedanya adalah suku-suku yang tidak nol ini adalah yang koefisien pangkat genap ya, dan juga selang-seling dengan pola yang identik. Ya, jadi ini beberapa contoh dari deret Maclaurin yang mana ini juga di kalkulus bilangan real juga berlaku. Dan juga konvergensinya juga saya rasa kurang lebih ekuivalen.
Nah, sekarang kita masuk ke beberapa contoh bagaimana strategi ya untuk memodifikasi suatu deret Maclaurin untuk mendapatkan ya ekspansi deret yang kita inginkan. Baik, kita melihat beberapa contoh ya strategi untuk memodifikasi deret Maclaurin. Dan mungkin juga nanti ada yang deret Taylor. Karena di sini kalau kita harus mencari turunannya, itu seringkali bisa menjadi sangat rumit ya. Karena mungkin saat diturunkan ternyata ada beberapa fungsi yang mungkin membutuhkan aturan perkalian atau pembagian, atau mungkin aturan rantai yang ya beberapa step. Sehingga kalau kita turunkan 2 kali akan sangat panjang. Ya, jadi sebenarnya ada strategi lain, yaitu dengan memodifikasi deret yang sudah ada ya. Nah, di sini kita mencoba ya mungkin yang paling sering menjadi deret yang dimodifikasi, yaitu deret geometri kompleks. Seperti yang dibahas sebelumnya, 1/1 main set ini memiliki representasi deret 1 plus Z plus Z pangkat 2 dan seterusnya. Yang mana konvergen deret ini kalau modulus dari Z lebih kecil dari 1. Nah, kita coba melihat beberapa macam modifikasinya. Nah, yang pertama, bagaimana kalau saya ingin menderetkan 1 dibagi 1 plus Z. Jadi ini hanya berbeda tandanya saja di penyebutnya. Nah, di sini saya bisa menyatakan penyebutnya ke dalam 1 dibagi 1 minus main Z. Dan di sini berarti main Z ini mengisi perannya Z di sini. Berarti saya bisa katakan bahwa deretnya mestinya akan sama dengan deret di atasnya, tetapi Z-nya diganti dengan main Z. Sehingga di sini menjadi 1 ditambah main Z ditambah main Z dikuadratkan ditambah main Z pangkat 3 dan seterusnya. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan asli, ya kita punya polanya adalah selang-seling ya. Kalau pangkat ganjil jadi negatif, pangkat genap jadi positif. Nah, deretnya akan menjadi 1 main Z tambah Z pangkat 2, main Z pangkat 3 dan seterusnya. Selang-seling tandanya. Nah, konvergennya untuk nilai Z berapa? Nah, di sini ingat ya, ini kan deret geometriknya konvergen kalau modulus Z lebih kecil daripada 1. Di sini Z-nya diganti dengan main Z. Berarti dia konvergennya kalau modulus dari main Z lebih kecil dari 1. Nah, untungnya modulus dari main Z akan sama dengan modulus Z sendiri dengan menggunakan definisi dari modulus. Sehingga deret ini juga akan konvergen untuk Z yang modulusnya lebih kecil dari 1. Kemudian, kalau misalnya kita ingin mencari deret Maclaurin dari 1 dibagi 1 min Z pangkat 2. Ini juga sama idenya. Berarti kita mengganti Z dengan Z pangkat 2. Sehingga di sini menjadi 1 plus Z pangkat 2 plus Z pangkat 2 pangkat 2 plus Z pangkat 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sehingga ini menjadi apa? Deretan dari perpangkatan Z yang pangkat genap ya. 1 plus Z pangkat 2 plus Z pangkat 4 plus Z pangkat 6 dan seterusnya. Nah, ini konvergennya kalau apa? Kalau modulus dari Z pangkat 2 ya. Ingat, ini yang menggantikan peran dari Z pada deret geometrik ya. Kalau ya modulus Z pangkat 2 lebih kecil daripada 1. Nah, ini sekali lagi kebetulan modulus dari Z pangkat 2
ini adalah kuadrat dari modulus Z. Nah, kalau kuadrat dari modulus Z lebih kecil daripada 1, ini dia akan ekuivalen dengan modulus Z lebih kecil daripada 1. Nah, jadi dari dua contoh ini kebetulan ternyata radius konvergensinya tetap sama. Nanti akan kita lihat bagaimana pada contoh berikutnya, di mana mungkin ada radius konvergensi yang berubah.